Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang tsunami kedua yang terjadi di Sumatera. Kenapa kita menyebutkan sebagai tsunami kedua? Memang dampaknya sangat luas, kawan-kawan. Memang pemicunya adalah siklon tropis, tetapi hal ini diperparah oleh kondisi geografis yang saat ini tidak lagi mampu menahan hujan tinggi di wilayah pegunungan. Karena kenapa? Yang pertama itu alih fungsi lahan, yang kedua itu adalah rusaknya aliran sungai. Jadi saat hujan tinggi, sedangkan lokasi pegunungan hari ini banyak digunakan sebagai area sawit ataupun tambang, maka daya tampung di hutan itu sudah tidak mampu lagi. Dan di saat air itu masuk ke wilayah das, itu juga tidak mampu menampung lagi karena akibat kerusakan das. Kita ambil contoh, untuk bagian das, kita ambil contohnya di Aceh Barat. Di Aceh Barat itu ada 2 perusahaan yang saat ini beroperasi di wilayah kawasan strategis nasional, di mana aliran sungai Das Kurungweda itu masuk dalam kawasan strategis nasional. Tetapi ada 2 perusahaan hari ini menempatkan kapal penggeruk emas tepat di lokasi sungai. Kondisi kerusakan banjir di Aceh Barat tidak separah di Aceh Tamiang, tidak separah di Sumatera Barat. Tetapi jika ini masih tidak diatasi, maka kemungkinan kedepannya Aceh Barat akan memasuki wilayah yang rawan seperti yang terjadi di Aceh Tamiang. Operasi perusahaan ini, kapal penggeruk emas ini, di saat mereka beroperasi, itu banyak lokasi-lokasi di wilayah aliran sungai itu menumpuk batu-batu kerikil akibat dari kerokan si perusahaan. Di atasnya itu ada tambang ilegal. Banyak lokasi-lokasi aliran sungai di wilayah Aceh itu terjadinya kerusakan akibat tambang ilegal. Yang hari ini persoalan tambang ilegal ini sudah diangkat ke DPRA. Bahkan dalam pembahasan DPRA itu sampai mengatakan bahwa ada 1.000 unit eskavator yang berada di hutan Aceh, yang berada untuk melakukan pengerusakan di wilayah hutan Aceh. Dengan temuan DPRA, ada 30 juta per unit per eskavator diberikan kepada aparat penegak hukum. Yang artinya ini menjadi normalisasi di wilayah Aceh. Pengerusakan hutan yang disebabkan oleh penggerukan emas secara ilegal, tetapi dinormalisasi dan dibiarkan akibat adanya setoran kepada aparat penegak hukum. Ini sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, bahwa dirinya akan melakukan reformasi kepolisian, reformasi beberapa aparat penegak hukum. Kita berharapnya dalam upaya reformasi ini, backing atau cukong-cukong yang merusak lingkungan ini bisa ditindaklanjuti. Dan Mualim juga mengeluarkan beberapa waktu lalu sebelum terjadinya bencana di Sumatera, Mualim menyampaikan, saya meminta semua beko turun dari hutan Aceh, keluar dari hutan Aceh, ataupun nanti akan hangus. Ini adalah tindakan tegas yang dilakukan oleh gubernur, walaupun tidak ada upaya konkret di lapangan. Tindakan tegasnya hari ini masih terkesan sebagai retorika, tapi saya sangat mengapresiasikan Mualim dalam upaya dia melakukan penanganan bencana yang terjadi pada saat ini. Selain itu, kita juga berharap perusahaan yang hari ini melakukan pengerusakan di wilayah aliran sungai itu bisa ditindaklanjuti. Kami sebelumnya sudah sampai menyurati Polda Aceh dengan poin bahwa kami meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap perusahaan yang berada di Kurungweda, di mana kawasan itu adalah kawasan strategis nasional. Efek dari perusahaan itu terlihat jelas bagaimana sungai terkikis, bagaimana menumpuknya kerikil batu di sungai. Tetapi sampai saat ini kami tidak menemukan tindak lanjut dari Polda Aceh, walaupun sempat adanya informasi bahwa pihak Polda sudah turun ke lapangan mengecek kondisi dan lokasi
akibat pemberitaan yang lumayan heboh di Aceh. Tetapi sampai saat ini belum ada upaya konkret. Bahkan dulunya kami masih beranggapan adanya backing yang kuat seperti mantan gubernur Aceh di belakang perusahaan ini. Dulunya masih dugaan, tapi beberapa waktu lalu sebelum terjadinya bencana, dia sendiri datang ke masyarakat dalam panggung berorasi untuk mengajak masyarakat mendukung perusahaan ini. Dengan iming-iming membawa kemajuan bagi daerah. Dan itu langsung dibantahkan oleh alam. Itu langsung dipatahkan argumentasinya bukan oleh manusia tapi oleh alam. Di saat terjadinya banjir ini, kapal penggeruk emas itu sampai hanyut di sungai, beredar video-video dan sebagainya. Dalam artian kata, hari ini kita tidak perlu berargumentasi lagi, tapi cukup melihat bukti nyata bahwa kerusakan itu benar adanya, maka pihak kepolisian harus melakukan tindakan. Dan jika pihak kepolisian ada beberapa yang hari ini masuk dalam backing dan sebagainya, maka kita berharap ada reformasi, ada penangkapan dan ada pencopotan, baik itu Kapolres, baik itu Kapolda, jika memang mereka benar terbukti melakukan pembiaran. Sebagai masyarakat Aceh, kita juga sangat kecewa melihat beberapa bupati yang mungkin hari ini menjadi polemik di tingkat nasional. Aceh Selatan hari ini tercatat sebagai wilayah yang paling besar menyumbang kerusakan selama 3 tahun terakhir. Ditambah di saat terjadi bencana, Bupati Aceh Selatan berangkat umroh. Terlihat bagaimana setingkat bupati terkesan tidak punya moral, tidak punya empati terhadap masyarakat yang terdampak pada hari ini. Selain itu, beberapa bulan yang lalu, Bupati Aceh Selatan itu juga mengeluarkan rekomendasi IUP untuk perusahaan PT Kingston Abadi Mineral. Itu perusahaan biji besi yang dimana hampir 4.000 lebih hektar itu berada di kawasan hutan produksi. Sudah wilayahnya masuk sebagai penyumbang kerusakan terbesar. Hari ini Bupati ingin menambah kerusakan itu dengan mengeluarkan rekomendasi UP, dan di saat terjadinya dampak, Bupatinya malah hilang. Ini butuh tindakan tegas untuk menjaga Aceh Selatan ke depannya. Dan kita berharap kawan-kawan yang ada di Aceh Selatan juga ikut mengawal, baik itu terkait kerusakan alam atau hal lainnya. Karena langkah Bupati dengan memberikan rekomendasi UP ini adalah melegalisir upaya pemerintah dalam mendukung pengerusakan hutan. Selain itu, kita juga berharap pemerintah nasional itu harus segera menetapkan bencana nasional. Karena ini sangat lucu. Di saat penanganannya skala nasional, tapi status bencana nasional tidak ditetapkan, bahkan berbagai media itu penyampaiannya tetap sama. Untuk apa status? Yang penting penanganannya. Bukan itu yang kita maksud. Status itu penting. Menjadi pertanyaan balik, kenapa harus penanganan nasional tapi statusnya tidak mau ditetapkan? Status bencana nasional diberikan ke bencana ini, maka negara hari ini punya legitimasi ke depannya untuk melakukan penindakan terhadap pengrusak lingkungan. Yang dimana pengrusak lingkungan hari ini mungkin adalah sebagian besarnya adalah barisan dari ring satunya Prabowo. Tetapi bagaimanapun kita butuh status ini, baik itu sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan Aceh, baik itu sebagai upaya untuk mempercepat penindakan di lapangan, dan juga sebagai legitimasi untuk cepatnya negara hari ini mereformasi tata kelola. Kita ingin negara hari ini fokus membenahi apa yang salah, fokus membenahi izin-izin yang sudah keluar hari ini,
dan itu bertentangan dengan tata ruang. Kita juga melihat kondisi kawan-kawan mahasiswa yang keluarganya terdampak pada hari ini, sehingga dibutuhkan sokongan daripada pemerintahan, setidaknya gratiskan UKT mereka, jangan sampai mereka putus pendidikan, putus kuliah. Karena kenapa? Karena kondisi keluarganya memang sudah tidak mampu lagi. Dengan kondisi separah yang terjadi hari ini, bagaimana cara mereka untuk memikirkan UKT untuk anaknya? Itu sangat tidak mungkin. Maka hari ini kita butuhkan negara hadir untuk menyokong ini semuanya. Melalui video ini kita berharap bisa menggalang kepekaan kawan-kawan anak muda untuk ikut menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya. Jangan dipolitisasi, tapi kita harus benar-benar melihat hari ini secara objektif. Bagaimana kerusakan yang terjadi, bagaimana penyebab dari rusaknya hutan, rusaknya kawasan sungai. Dan ini harus kita akui secara bersama. Dan ini harus menjadi fokus kita ke depannya agar bencana ini tidak terulang kembali. Kondisi di barat selatan Aceh hari ini, listrik masih belum sembuh total, masih lumpuh, dan mungkin ini sampai 1 minggu ke depan. Ini sudah 3 kali 24 jam masih padam. Jadi sama-sama semangat kawan-kawan, kita pasti bisa pulih kembali.